kenapa sih ini kok naik gitu? Latar belakangnya seperti apa? Kenapa harus naik gitu? Yang tadinya udah 10% jadi naik 11% di per 1 April 2022 ini gitu. Jadinya kemarin tuh saya mau check out barang gitu udah kena pajaknya beda lagi kan. Belum sempet check out. Ya, sebenarnya kenaikan PPN ini dilatar belakangi oleh nilai rata-rata pajak pertambahan nilai di negara lain itu rata-ratanya 15%. Yo yo yo, kembali lagi bersama siniar kesayangan kita semua, Pontianak Podcast Corner, Popcorn Ambiar. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang kemarin sempat viral dan mungkin sampai sekarang masih viral sih ya, yaitu tentang penambahan atau kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang tadinya 10% menjadi 11%. Nah, di sini saya sebagai host Akbar Hidayat akan membawakan materi tersebut bersama narasumber yang sangat kece. Telah hadir bersama kita di sini tim penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Pontianak Barat. Silakan Ibu, mungkin Mbak bisa perkenalan dulu. Ini dari siapa nih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Halo kawan kami dari KPP Pratama Pontianak Barat. Hari ini senang sekali bisa berkesempatan hadir di podcastnya BDK Pontianak ya, Popcorn. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu. Saya Indara Puturi Nurmasruri, boleh kawan kami panggil Ruri. Saya fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Pontianak Barat. Nah, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Ari. Mungkin Mbak Ari bisa memperkenalkan diri, Mbak Ari? Ya, halo kawan kami. Perkenalkan, nama saya Ari Nugraheni, biasa dipanggil Ari. Saya tim penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Baik, siap. Selamat datang Mbak-mbak sekalian di BDK Pontianak. Senang Oke. sekali nih bisa membawakan materi yang sangat super ini bersama narasumber yang paling pas gitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada mbak-mbak sekalian, perempuan-perempuan hebat nih yang mengawal perpajakan ya di garda terdepan juga nih karena tim penyuluh ini ada di seksi pelayanan di kantor pelayanan pajak. Nah, eh, kita mau kenalan nih Mbak dengan pertambahan atau kenaikan dari tarif PPN 11% ini gitu. Dan apakah nanti sebenarnya kita tuh udah siap atau belum sih gitu untuk bisa naik gitu. Nah, sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Mbak, PPN atau pajak pertambahan nilai ini sebenarnya apa gitu? Oke, jadi pajak pertambahan nilai ya yang sering orang sebut sebagai PPN itu merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas konsumsi. Nah, siapa yang mengkonsumsi ini? Yang mengkonsumsi ini adalah eh, pembeli ya, pembeli atau konsumen akhir. Nah, PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau bisa juga jasa kena pajak yang dibebankan kepada pengguna akhir, pengguna tingkat akhir. Yaitu siapa sih pengguna tingkat akhir ini? Adalah konsumen. Konsumen itu siapa? Bisa saya, bisa Mas Akbar, bisa Mbak Ari. Nah, contohnya adalah misalnya nih Mas Akbar beli buku di toko A. Toko A ini pengusaha kena pajak. Nah, kemudian saat Mas Akbar membeli buku nih misalnya, saat pembayaran itu karena si toko A ini sudah PKP ya atau pengusaha kena pajak, saat pembayaran itu sudah termasuk dengan PPN tadi. Nah, PPN tadi itulah dibebankan kepada Mas Akbar. Namun Mas Akbar membayarkan PPN tersebut kepada si toko A, kemudian si toko A ini punya kewajiban untuk memungut PPN tersebut. Nah, nanti si toko A inilah yang menyetorkan PPN tersebut kepada negara. Seperti itu. Contoh singkatnya, contoh sederhana ya terkait PPN. Seperti itu Mas Akbar. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Ruri. Ini sangat komprehensif sekali. Jadi saya baru tahu berarti titik eh, benang merahnya itu di PKP itu ya, yang berhak untuk memungut PPN gitu, Benar, yang berhak memungut atau yang memiliki kewajiban untuk yang memungut memiliki kewajiban ya. PPN tersebut adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Oke, kalau Oh. tadi saya habis beli itu terus saya jadi reseller gitu,
Saya ngenain Kalau nggak? kalau Mas Akbar bukan PKP seharusnya tidak terutang Oh PPN gitu, gitu. berarti emang Ya. titik beratnya di PKP itu Benar tadi. sekali. Oke, terima kasih Mbak Ruri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih ini kok naik gitu? Latar belakangnya seperti apa? Kenapa harus naik gitu? Yang tadinya udah 10% jadi naik 11% di per 1 April 2022 ini gitu. Jadinya kemarin tuh saya mau check out barang gitu udah kena pajaknya beda lagi kan. Belum sempet check out. Silakan. Ya, sebenarnya kenaikan PPN ini dilatar belakangi oleh nilai rata-rata pajak pertambahan nilai di negara lain itu rata-ratanya 15%. Jadi kalau di Indonesia kemarin sampai Maret itu kan masih 10% ya. Jadi nilainya relatif lebih rendah daripada rata-rata nilai pajak pertambahan nilai di negara lain. Jadi pemerintah memikirkan bagaimana untuk menyesuaikan tarifnya agar mengikuti rata-rata pajak pertambahan nilai di negara-negara lain seperti itu. Jadi per April tahun 2022, jadi 1 April kemarin mulai diberlakukan tarif yang 11% gitu. Jadi ketika Mas Akbar tadi belinya mungkin sudah bulan April ya. Jadi kalau sudah mulai bulan April sudah berlaku nih tarif PPN yang 11%. Siap. Terima kasih Mbak Ari jawabannya. Itu tadi ya kita menyesuaikan dengan tarif-tarif yang ada di negara lain. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kita harus menyesuaikan tarif dengan negara lain? Gimana tuh Mbak? Mungkin untuk supaya berkeadilan kali ya. Jadi biar hampir sama nih sama yang pajak-pajak yang dipungut di negara lain. Terus pengaruhnya juga untuk optimalisasi penerimaan negara. Jadi kan sebenarnya penerimaan negara ini juga untuk pembangunan negara ya. Jadi ketika tarifnya naik, penerimaan negara juga naik. Nah, mendukung ke program pemulihan ekonomi nasional sebenarnya. Jadi kenapa naik? Ini sebenarnya untuk mendukung program itu tadi. Jadi karena kemarin kita mengalami pandemi ya, sudah dari tahun 2020. Jadi pemerintah mulai melakukan program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya itu dengan menaikkan tarif PPN seperti itu. Baik, siap. Jadi di sini bisa saya simpulkan kalau kenaikan dari PPN 11% ini adalah demi eh, membantu program pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dapat terlaksana seperti itu ya, Mbak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau nggak salah kan kita di tahun kemarin itu ada pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Nah, apakah ada hubungannya ini antara UU HPP yang ada di 2021 lalu di akhir tahun dengan kenaikan PPN yang ada di eh, triwulan kedua tahun 2022 ini? Oke, baik. Jadi tahun kemarin tepatnya di bulan Oktober tahun 2021, pemerintah itu sudah mengesahkan Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini salah satunya mereformasi terkait Undang-Undang PPN atau Undang-Undang Pertambahan Nilai. Nah, untuk klaster Undang-Undang PPN ini berlakunya mulai 1 April 2022. Nah, apa aja sih yang direformasi terkait Undang-Undang PPN ini? Salah satunya adalah tadi yaitu penyesuaian tarif PPN yang tadinya 10% per 1 April 2022 itu menjadi 11%. Kemudian paling lambat nanti tahun 2025 itu tarif PPN akan disesuaikan lagi menjadi 12%. Nah, kemudian berarti kan berlakunya baru bulan ini nih Mas. Nah, pemerintah juga sudah menurunkan peraturan turunan nih. Ada 14 peraturan turunan dalam bentuk PMK atau peraturan Menteri Keuangan itu sekitar 14 di bulan ini terkait peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang mengenai pajak pertambahan nilai. Baik, seperti itu. Oke, jadi emang udah diatur ya sebenarnya ya dari induk undang-undangnya sendiri bahkan sampai diturunkan ke beberapa PMK tadi ada 14 PMK ya Ya, Mbak. benar sekali. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang mudah ya bagi masyarakat untuk bisa menerima keadaan kenaikan dari tarif PPN ini seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini butuh suatu apa ya kegiatan untuk memfloringkan informasi ini gitu ke masyarakat. Jadi kalau habis lihat stroke
lah kenapa ini saya kenanya jadi 11% gitu kan. Nah ini siapa tahu emang banyak dari kawan kami di rumah yang belum tahu gitu. Jadi apa strategi dari eh, KPP Pratama Pontianak Barat sendiri dalam melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat? Ya, mungkin strategi yang udah dilakukan oleh KPP Pratama Pontianak Barat itu melakukan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi misalkan kalau penyuluhan tidak langsung kita ada media sosial yang resmi dari KPP Pratama Pontianak Barat. Nah, di situ kami mulai memberikan infografis tentang perubahan tarif PPN ini. Jadi untuk info-info perpajakan itu semua kami informasikan juga melalui media sosial yang kami punya. Kemudian selain melalui tidak langsung, nanti kita juga ada penyuluhan langsung. Jadi kalau misalnya kawan pajak atau kawan kami nih butuh penjelasan lebih lanjut, bisa datang langsung ke KPP untuk menerima penjelasan langsung dari kami tim helpdesk seperti itu. Jadi kami melakukan penyuluhan baik dari media sosial langsung. Kemudian selain itu kita juga mengadakan kelas pajak. Jadi nanti akan ada kelas pajak yang membahas tentang informasi-informasi perpajakan terbaru seperti itu, Mas. Oke, siap. Jadi nanti udah banyak nih strategi yang sudah maupun yang akan dilakukan oleh KPP Ponbar untuk bisa merangkul masyarakat ya dalam hal penyebaran informasi terkait kenaikan PPN 11% ini. Iya benar Ya, betul sekali. ya. Kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu loh Mbak-mbak sekalian, sosmednya apa sih KPP Ponbar ini gitu. Barangkali nanti ada kawan kami semua yang masih penasaran ingin tahu bisa ikut kelas pajaknya gitu, bisa menghubungi kemana gitu. Iya, kalau aktifnya sih ya informasi mengenai kelas pajak yang diadakan oleh KPP Pratama Pontianak Barat itu biasanya kami upload sebulan sekali untuk jadwal dalam 1 bulan tersebut. Nah itu kawan pajak atau kawan kame ya, kawan kame bisa cek di IG-nya Pajak Ponti Barat, Instagramnya KPP Pratama Pontianak Barat yaitu Pajak Ponti Barat. Nah, di sana nanti biasanya setiap bulan kami update jadwal kelas pajak, jadwal sosialisasi dalam 1 bulan tersebut. Nah, biasanya di Instagram story-nya juga biasanya H-3 itu kami juga sudah open informasi terkait kelas pajak, penyelenggaraan kelas pajak atau sosialisasi tersebut. Baik. Dan kelasnya tidak dipungut biaya ya? Free ya? Tidak free. Baik, siap. Itu dia kawan kami. Jadi yang masih ingin tahu sejauh mana PPN 11% nanti bisa langsung menghubungi ke Pajak Ponti Barat di Instagram seperti itu. Nah, tadi kita udah bicara tentang kesiapan sumber daya manusianya nih, baik dari sisi Fiskus maupun dari masyarakat gitu. Nah, bagaimana kesiapan dari sistem sendiri gitu? Dalam hal ini kalau nggak salah ada e-faktur ya. Nah, Ya, benar sekali. apakah e-faktur sendiri udah siap gitu untuk Oke, ya. E-faktur ada penyesuaian tentunya ya, karena kan sebelumnya aplikasinya default atau sudah dikunci di angka 10% seperti itu. Nah, per 1 April kita harus menyesuaikan di angka 11%. Tentunya dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengembang aplikasi per 1 April kemarin sudah mengeluarkan versi terbaru nih untuk aplikasi e-faktur yaitu versi 3.2. Sebenarnya masyarakat ini banyak yang proaktif loh Mas Akbar. Sebelum 1 April itu banyak yang udah nanyain, Mbak, Kak, ini kan bulan April kan nanti udah naik 11% nih aplikasi gimana? Kami nggak bisa buat faktur dong seperti itu. Nah, sedangkan kantor pusat ternyata baru meluncing di 1 April supaya mengunci angka 10% itu per 1 April tersebut seperti itu. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga sudah mengeluarkan aplikasi untuk mempermudah wajib pajak tentunya dalam pembuatan e-faktur ya, e-faktur melalui aplikasi e-faktur versi 3.2. Jadi untuk sobat kame atau kawan kame yang belum update aplikasi e-fakturnya itu per 1 April udah nggak bisa lagi pakai versi yang sebelum 3.2. Jadi sekarang kalau misalnya belum update silahkan diupdate aplikasinya ke versi 3.2 seperti itu Mas Akbar. Oke, baik, siap. Itu ya kawan kami ya tadi. Jadi e-fakturnya harus diupdate dengan aplikasi yang terupdate gitu, yaitu Benar. e-faktur 3.2. Nah, terkait teknis nih Mbak, kita
akan masuk atau membicarakan tentang yang sedikit teknis gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang berubah dari kenaikan PPN dari 10% ke 11% ini gitu? Oke, jadi di Undang-Undang HPP khususnya untuk klaster PPN itu terjadi beberapa penyesuaian. Seperti yang kita tahu, yang pertama ada penyesuaian tarif. Nah, tarif dari 10% menjadi 11%. Kemudian nanti maksimal tahun 2025 itu akan disesuaikan tarifnya menjadi 12%. Itu perubahan yang pertama atau penyesuaian pertama. Untuk yang kedua adalah penyesuaian fasilitas negatif list tadinya yang barang atau jasa yang dikenai PPN kemudian dikeluarkan dari negatif list tersebut. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok, kemudian jasa pendidikan, selanjutnya jasa kesehatan. Salah satu tiganya lah ya, seperti itu. Nah, namun walaupun mereka dikeluarkan dari negatif list atau barang dan jasa yang tidak dipungut PPN atau tidak dikenai PPN, sebenarnya dia hanya dipindahkan ke barang dan jasa yang dibebaskan sebenarnya. Jadi sebenarnya sama saja tidak dikenai PPN seperti itu, hanya pindah saja dari yang barang tidak dikenai PPN menjadi barang yang dikenai fasilitas dibebaskan seperti itu. Untuk dua hal besar terkait perubahan atau penyesuaian terkait tarif PPN. Seperti itu Mas Akbar. Baik, siap. Ya, jadi itu ya kawan kami tadi ya kata Mbak Ruri bahwasannya di UU HPP tentang PPN 11% ini ada beberapa objek perpajakan yang dikeluarkan gitu atau kita sebut dengan negative list gitu. Nah, tadi ada penyesuaian tarif juga nih. Nah, penyesuaian tarif itu ada apa aja sih Mbak gitu? Bisa tolong dijelaskan? Ya, sebenarnya di Undang-Undang HPP tahun 2021 sudah dijelaskan bahwa di PPN nanti ada dua jenis tarif. Yang pertama untuk tarif 11% ini mulai berlaku kemarin per April 2022. Kemudian tarif yang kedua itu tarif 12%. Nah, ini nanti berlaku paling lambat 1 Januari tahun 2025. Jadi masih menunggu nih, kalau sekarang masih berlaku yang 11%. Nanti per 1 Januari paling lambat 1 Januari 2025 sudah harus dipakai tarif 12%. Oke, jadi maksudnya tadi tarif umum itu kita udah pakai 11% ini di April 2022 nih. Terus nanti di 2025 paling lambat kita udah pakai 12%. Betul, Mas. Oh, gitu. Itu penyesuaian untuk tarif umum. Emang ada tarif khusus atau ada tarif lain gitu, Mbak? Bisa dijelaskan? Sebenarnya ada tarif khusus. Jadi di Undang-Undang HPP nanti ada yang namanya tarif PPN final, Mas. Jadi ada atas kegiatan tertentu, barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu itu nanti dikenai tarif PPN final. Nah, ini memberikan fasilitas sebenarnya untuk kawan pajak atau kawan kami yang memiliki peredaran usaha tertentu supaya perpajakannya lebih mudah seperti itu. Oke, jadi ada penyesuaian fasilitas ya tadi untuk para wajib pajaknya. Iya, betul. Bisa mungkin dijelaskan mungkin Mbak apa aja itu fasilitasnya? Oke, fasilitas pembebasan PPN seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa yang tadi dikeluarkan dari negatif list itu dipindahkan ke yang mendapat fasilitas. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok, kemudian jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan, di mana yang kita tahu itu semua kan adalah kebutuhan umum masyarakat ya, seperti itu. Nah, pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat, makanya yang tadinya di negatif list karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat umum dibebaskanlah ke PPN-nya seperti itu. PPN-nya dibebaskan maksudnya seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya fasilitas PPN yang dibebaskan, benar ya Mbak ya? Benar sekali. Dari negatif list. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih ada penegasan bahwasannya di pajak masukan gitu, ada perlakuan bahwasannya dasar pengenaan pajak nilai lain gitu. Itu maksudnya gimana ya Mbak ya? Ya,
di Undang-Undang HPP ini juga menegaskan tadi yang sudah dijelaskan kalau DPP nilai lain atas pajak masukannya, kalau sebelumnya di Undang-Undang PPN eh, di DPP nilai lain ini tidak bisa dikreditkan, Mas Akbar, untuk pajak masukannya. Tapi nanti di Undang-Undang HPP yang sudah berlaku ini dari tahun 2022, untuk DPP nilai lain pajak masukannya bisa dikreditkan. Seperti itu. Bedanya cuma bisa atau tidak bisa dikreditkan, seperti itu, Mas Akbar. Siap. Bisa dikreditkan atau tidak itu maksudnya seperti apa ya Mbak ya? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Kalau di PPN itu kan dia melihat besar mana pajak masukan atau pajak keluaran. Jadi karena kan tadi seperti definisi PPN adalah pajak atas pertambahan nilai. Jadi kita melihat nilai mana yang lebih besar. Nah, untuk menghitung PPN-nya itu dihitung dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Makanya ketika bisa dikreditkan itu berarti bisa untuk mengurangi pajak keluarannya. Jadi kan ketika penjual menjual barang atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu kan wajib memungut. Nah, itu namanya pajak keluaran, Mas Akbar. Nah, ketika penjual itu membeli barang atau menyewa jasa seperti itu, nanti mereka juga dipungut oleh lawan transaksinya. Nah, itu disebut pajak masukan. Nah, ketika pajak masukannya lebih kecil daripada pajak keluarannya atau pajak keluarannya lebih besar, nanti selisihnya itu adalah besar pajak yang masih harus dibayarkan oleh kawan kami seperti itu. Jadi, Oke, siap. Terima kasih Mbak Ari penjelasannya. Oke, jadi itu tadi udah banyak sekali penjelasan baik latar belakang maupun kita membahas tentang UU HPP-nya sendiri, bahkan teknisnya seperti itu. Nah, jadi ini closing statement nih sebelum kita tutup semuanya dari rekan-rekan tim penyuluh KPP Ponbar gitu. Kenaikan PPN menjadi 11%. Jadi sebenarnya kita udah siap atau belum? Silakan. Harus siap. Baik kita sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat harus berkolaborasi untuk siap bukan menerima ya, harus siap terhadap perubahan tarif PPN ini seperti itu. Si pemerintah sebagai regulator harus siap juga untuk menyediakan fasilitas ya. Salah satunya contohnya misalnya aplikasi untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti itu. Nah, masyarakat kita kan juga masyarakat ya, juga harus proaktif dalam perubahan ini. Misalnya aktif dalam mengupdate informasi terkait peraturan perpajakan atau perubahan peraturan perpajakan seperti itu. Nah, untuk kawan kami atau wajib pajak yang misalnya terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat, jika memang butuh asistensi atau konsultasi terkait perpajakan, kami dari KPP Pratama Pontianak Barat terbuka lebar nih untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada kawan pajak atau kawan kami untuk mengupdate informasinya atau mendapatkan informasi lah terkait perpajakan. Jadi silahkan datang ke kantor pajak atau bisa juga konsultasi online ke KPP Pratama Pontianak Barat seperti itu. Jadi harus siap kita sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat. Siap. Terima kasih Mbak Ruri dan Mbak Ari atas sharing session kita kali ini gitu. Jadi itu tadi ya kawan kami sekalian, kita harus siap dalam menghadapi perubahan yang ada demi pulihnya ekonomi nasional. Seperti itu. Baiklah kawan kami, cukup sekian dari kami sharing sessionnya gitu ya dari tim penyuluh KPP Pratama Pontianak Barat. Jangan lupa ikuti terus senior-senior selanjutnya maupun senior yang kemarin-kemarin. Jangan lupa like, komentar dan subscribe di YouTube channel kami. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait perpajakan, terutama nih khususnya warga atau wajib pajak di wilayah KPP Pratama Pontianak Barat, bisa langsung menghubungi Instagram ya Mbak ya, dari KPP Pontianak Barat di Pajak Ponti Barat, seperti itu. Saya Akbar Hidayat, izin undur diri. Popcorn Ambiar.